Untuk tutorial kali ini saya akan membuat tentang project Visual Studio di Visual Studio, yaitu project Visual C++. Jadi pada video-video sebelumnya saya melakukan tutorial tentang bagaimana membuat pengenalan coding di Visual Studio menggunakan konsol application. Kali ini saya akan menggunakan Windows Phone application. Bedanya Windows Phone dan konsol itu adalah, kalau Windows Phone dia bisa memiliki grafik user interface, sedangkan konsol hanya berupa konsol. Sehingga jika kita ingin membuat suatu aplikasi yang lebih user friendly, tentunya kita harus membuat aplikasi dengan grafik user interface. Kita nyalakan seperti biasa, lalu Visual Studio akan dengan otomatis membuat file standar pertama, yaitu form.h dan source filenya. Nah, ini formnya. Ini adalah Windows yang nanti akan tampil di saat di compile. Kita bisa menggunakan toolbox di sini. Kalau kita Windows Form, maka di sini ada banyak sekali elemen-elemen form yang kita butuhkan. Contohnya button, pada elemen button ini bedanya dengan Windows Console adalah kita bisa memasukkan kode pada elemen-elemen tertentu dan trigger-trigger tertentu. Nah, di sini ada properties yang berfungsi untuk memanipulasi elemen yang ada di Windows Phone application ini. Contohnya jika kita ingin mengganti nama button satu ini, di sini ada namanya elemen text. Kita bisa mengganti dengan maka dia akan berubah nama ini. Lalu di sini banyak sekali efek-efeknya, name, modifier. Kita bisa mengganti semuanya sesuai dengan keinginan kita, berikut cursornya segala macam. Nah, untuk masukkan coding di sini, jadi ketika ada user mengklik ini, dia akan men-trigger efek apa. Kita cukup dengan klik dua kali di sini, maka dia akan membuat suatu private system, private class, private function di sini. Kita bisa mengetikkan kode di dalam kelas tersebut. Jika buttonnya diklik, maka pastinya akan dieksekusi. Lalu kita akan menambahkan suatu message box di sini. Adalah message box. Kita run dengan menggunakan F5. Ya, tampilannya sama persis dengan home design yang telah kita desain sebelumnya. Nah, kalau ini adalah aplikasi pertama di Visual C++. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengedit suatu elemen dalam Windows Phone. Misalkan ini saya ganti namanya text default seperti ini. Lalu saya akan menambahkan button lagi.
Nah, saya akan mencoba bagaimana kita merubah elemen di sini dengan kode. Ini adalah teknik standar, teknik dasar yang sangat berfungsi, yang perlu diketahui untuk membuat suatu aplikasi di Windows Form Application. Pertama, jika kita ingin mengedit suatu elemen di dalam form ini, kita harus mengetahui dulu nama elemen tersebut. Kita bisa lihat di properties, di sini ada namanya label 1. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita edit this, lalu sesuai dengan di sini label 1, ketikkan label 1, lalu kita lanjutkan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah elemen yang terdapat. Kita ingin memanipulasi elemen apa di sini. Karena untuk merubah teks ini adalah pada elemen teks, maka kita akan melakukan teks seperti ini. Maka jika kita mengklik edit text default, maka text default ini akan berubah menjadi kata yang telah saya ketikkan ini. Text default telah dirubah seperti itu. Selanjutnya adalah teknik dasar bagaimana kita mendapatkan suatu value dari input box lalu memasukkannya lagi ke dalam elemen lain. Ini contohnya seperti kita cari input box di sini, text box, segini. Kita misalkan ganti jika user menginputkan teks di sini, maka saya ingin memasukkannya di sini dan akan membuat dia say hello. Pertama-tama saya akan hide dulu ini agar nanti ketika di run si elemen ini tidak akan terlihat. Untuk menghidenya kita cari elemen hidden visible, kita set false. Jika di run ini tidak akan terlihat, kita klik ini. Ya, tidak terlihat. Oke, selanjutnya saya akan mengubah dari ini, kita komen saja agar tidak. Lalu bagaimana kita mendapatkan suatu nilai variabel dari sini dan kita masukkannya lagi ke dalam sini. Sama seperti bagaimana kita men-set suatu variabel, yang perlu kita lakukan adalah kita lihat dulu namanya, nama elemen tersebut, name-nya textbox 1. This textbox 1. Lalu seperti biasa lanjutannya apa? Jika user menginputkan suatu teks di dalam text box, dia akan memasukkannya ke dalam sini. Ini. Jadi kita harus perlu mengambil fungsi teks ini. Karena kita ingin memasukkannya ke dalam variabel ini, maka kita lakukan seperti ini. Maksudnya elemen teks ini dimasukkan ke dalam label 1 tadi. Karena label 1 ini kan invisible, maka kita bisa berubah elemen
akan muncul langsung. Kita akan mengganti kata-katanya dengan cara ini. Ya, dia akan muncul. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kita bisa memanipulasi semua elemen yang ada di dalam form dengan keinginan kita, dengan cara mendapatkan dulu namanya apa, menggunakan di sini adalah maksudnya elemen kelas ini, lalu dia menggunakan nama elemennya apa, lalu propertinya apa yang ingin kita manipulasi. Di sini saya memanipulasi contohnya adalah dua teks dan visible. Selanjutnya kita bisa mengganti teks atau visible lain, misalkan ganti backgroundnya jadi kontrol seperti ini, atau mungkin text indexnya atau apapun yang ada di properti ini kita bisa mengaksesnya melalui header ini ya, seperti ini. Sekian dari tutorial Visual C++ saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.